Gelandang tim nasional Argentina, Enzo Fernandez, dianggap rasis setelah menyanyikan lagu berlirik ofensif ke timnas Prancis. Enzo Fernandez tengah dikecam setelah menyanyikan lagu berbau rasisme usai mengantar timnas Argentina juara Copa America 2024. Tak hanya Enzo, hampir seluruh skuad La Albiceleste terlibat dalam nyanyian itu. Insiden tersebut terungkap saat Enzo melakukan live Instagram di dalam bus bersama rekan-rekan setimnya. Lirik lagu yang dinyanyikan diketahui menyerang para pemain Prancis. Dengar, sebarkan kata-kata ini, demikian lirik chant rasis yang dinyanyikan Fernandes dan beberapa pemain Argentina lainnya. Mereka bermain di Prancis tetapi semuanya berasal dari Angola. Kerennya, mereka akan berlari. Mereka adalah kometrafas seperti si sialan Mbappe. Kometrafas sendiri adalah istilah buat seseorang yang berhubungan seks dengan transgender. Ibu mereka dari Nigeria, ayah mereka orang Kamerun. Tetapi di dokumen kebangsaan Prancis, lagu tersebut populer di kalangan para pendukung Argentina usai berhasil memenangkan Piala Dunia 2022. Sebelum lanjut, Mimin ingetin pastikan kalian klik dulu tombol subscribe dan like-nya, oke? Karena semua itu gratis. Federasi Sepak Bola Prancis FFF, yang tidak senang dengan nyanyian itu kemudian melaporkan kasus ini ke FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu pun langsung menyelidiki kasus berbau rasisme tersebut. Di samping penyelidikan yang tengah berjalan, Enzo tetap mendapat tekanan dari berbagai pihak. Selain dikecam, gelandang Chelsea itu juga dikucilkan oleh rekan setimnya di Stamford Bridge. Kabarnya, Enzo mulai di-unfollow oleh rekan satu timnya di Chelsea yang berdarah Prancis. Mereka yang tidak setuju dengan euforia berbau rasis Argentina adalah Malo Gusto, Axel Disasi, hingga Wesley Fofana. Fofana bahkan menyindir balik Enzo di platform X. Sepak bola di 2024, rasisme tanpa hambatan. Setelah nyanyian perayaan juara Argentina yang kontroversial itu tersebar di medsos, Enzo pun bergegas meminta maaf. Saya ingin meminta maaf atas video yang diunggah di kanal Instagram saya saat timnas berselebrasi, kata gelandang 23 tahun tersebut. Lagu tersebut mengandung bahasa yang sangat menyinggung dan sama sekali tidak bisa ditoleransi. Saya menentang diskriminasi dalam segala bentuk dan meminta maaf karena terjebak dalam euforia perayaan juara Copa America kami, jelas Enzo. Video itu, momen itu, kata-kata yang keluar saat itu, tidak menggambarkan keyakinan saya atau karakter saya. Saya benar-benar meminta maaf. Meski melakukan hal itu, Enzo Fernandez turut mendapat dukungan dari rekan-rekan setimnasnya. Terbaru, gelandang Rodrigo De Paul angkat bicara. De Paul menyebut, nyanyian itu hanya sebatas candaan. Pun De Paul turut menyembur para pemain Chelsea yang dinilai cuma bikin drama dengan unfollow medsos Enzo. Sekarang mereka membicarakan Enzo dan semua omong kosong itu. Apa yang bisa saya katakan adalah jangan terlalu serius menganalisis chantnya. Ada nyanyian-nyanyian yang hanya sebatas lelucon, jelasnya kepada TN. Saya kira kalau ada rekan-rekan Enzo yang merasa tersinggung, seharusnya mereka yang menelepon, bukan membeberkannya di media sosial, cetusnya. Mereka harusnya menanyakan langsung ke Enzo, bukan dengan cara-cara unfollow yang malah tidak akan berguna, tutupnya. Karena kelakuan cerobohnya itu, tentunya Enzo akan mendapatkan banyak sanksi. Enzo Fernandez dapat dikenai sanksi larangan bermain hingga 12 pertandingan karena ikut serta dalam nyanyian rasis dan transfobia saat merayakan kemenangan timnas Argentina di Copa America 2024. Tak hanya itu, ada juga sanksi lainnya. Hukum internal. Chelsea kemungkinan akan menempuh jalur hukum kompensasi untuk memastikan bahwa salah satu pemain dengan rekor transfer tertinggi mereka tetap menjadi prospek yang berharga.
Jika tim asuhan Enzo Maresca ini memutuskan untuk memberikan sanksi kepada pemainnya, kemungkinan besar mereka hanya akan mendenda sang pemain atas pelanggaran berat dengan jumlah yang biasanya hanya memotong 2 minggu gaji. Terancam bisa absen lama. Sejauh ini, FA belum mengambil tindakan atas insiden Fernandes dalam tugasnya sebagai pemain timnas Argentina, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan terjadi. Jika Badan Sepak Bola Inggris melibatkan diri dalam situasi ini, pelanggaran yang dilakukan Fernandes dapat membuatnya didakwa berdasarkan peraturan diskriminasi FA. Sedangkan statuta FA berbunyi, sanksi berbasis pertandingan sebanyak 6 hingga 12 pertandingan akan direkomendasikan kepada Komisi Regulasi untuk semua tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh masing-masing peserta. Saat ini, FIFA sedang menangani pengaduan yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Prancis atas video tersebut. Namun hukuman apapun yang diberikan oleh otoritas sepak bola internasional kemungkinan besar akan dijatuhkan kepada FA Argentina, dan bukan kepada Fernandes sebagai individu. Setelah kemenangan Argentina atas Kolombia, Fernandes tampaknya tidak akan kembali ke Cobham, markas Chelsea, untuk beberapa waktu ke depan. Sang pemain diperkirakan tidak akan ambil bagian dalam tur pramusim klub di Amerika Serikat, bersama dengan sejumlah pemain lain yang menjalani laga internasional bersama negaranya, seperti Cole Palmer dari Inggris. Fernandes telah meminta maaf secara pribadi kepada rekan-rekan setimnya melalui platform komunikasi internal mereka. Dilansir bolasport.com dari sportskida.com, De Paul mengungkapkan bahwa Lionel Messi sebenarnya sudah memberikan peringatan kepada para pemain La Albiceleste. Sang kapten memberikan nasihat kepada rekan-rekan setimnya untuk tidak melakukan taunting atau melontarkan ucapan ofensif kepada siapapun. Hal itu bahkan langsung disampaikan oleh Messi kepada rekan-rekan setimnya setelah memenangkan final Copa America 2024. Ketika final berakhir, Messi datang dan hal pertama yang ia katakan adalah, "Tidak ada yang mengejek siapapun, mari kita rayakan dan nikmati kemenangan kita. Mereka selalu menemukan sesuatu untuk melawan sang pemenang," ucap De Paul. Namun, kejadian yang menimpa Enzo ini seolah menunjukkan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak mendengarkan nasihat Messi. Meski demikian, De Paul tetap membela Enzo atas tindakan ceroboh yang ia lakukan. Enzo Fernandes disorot tajam karena ikut menyanyikan chant rasis ke Prancis. Gelandang Argentina rupanya juga tengah tersandung masalah lain dengan negara orang. Dilaporkan BBC, Fernandes didakwa bersalah atas pelanggaran lalu lintasnya di Wales, akhir tahun lalu. Pada tanggal 28 November tahun 2023, pemain Chelsea itu kedapatan menerobos lampu merah di Carmarthenshire, Wales. Mobil Porsche Cayenne miliknya juga tak punya asuransi. Dakwaan menerobos lampu merah dan tanpa asuransi kemudian dicabut, namun Fernandes masih menghadapi satu tuduhan lain. Itu adalah soal tidak memberi informasi identitas pengemudi. Dakwaan baru itu dilayangkan pada tanggal 27 Desember atau tepat sebulan setelah ia kena tilang. Dalam prosesnya, pengadilan Lanelli memberi waktu untuk mempertimbangkan adakah keadaan yang bisa meringankan. Namun, Enzo Fernandes tak datang dalam sidang di pengadilan Magistrat Lanelli, Wales pada Rabu 17/7 waktu setempat. Alhasil, ia divonis bersalah dan akan dijatuhi hukuman pada tanggal 11 September mendatang. Pemberitahuan datang ke alamat kompleks latihan Chelsea di Cobham, Surrey. Kasus ini muncul di tengah sorotan tajam yang sedang mengarah ke Fernandes. Pemain 23 tahun itu dicap rasis, usai ikut menyanyikan chant ofensif ke pemain timnas Prancis bersama skuad Argentina, dalam perayaan juara Copa America 2024. Nah, mungkin itulah sedikit berita singkat dari Mimin Seanbas mengenai kasus Enzo Fernandes. Maaf jika ada salah kata dan data, kalian bisa koreksi di komentar. Terima kasih subscribe.